Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka jelas merupakan cerita fiksi, namun kejadian tenggelamnya kapal Van der Wijk yang mengilhami Hamka untuk menulis cerita tersebut adalah peristiwa yang benar-benar nyata. Kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk pada tahun 1936 di perairan Lamongan telah menyisakan misteri selama puluhan tahun. Bangkai kapal itu belum ditemukan selama 85 tahun ini. Kini ada titik terang mengenai keberadaan kapal yang dijuluki sebagai kapal Titanicnya Indonesia itu. Tim arkeolog dari Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur BPCB Jatim baru-baru ini menggambarkan telah menemukan sebuah bangkai kapal yang diduga kuat sebagai kapal Van der Wijk. Mereka meyakini berdasarkan ciri-cirinya bangkai kapal tersebut adalah kapal Van der Wijk. Selain itu, bangkai kapal tersebut juga ditemukan di lokasi tenggelamnya kapal Van der Wijk, yakni di Laut Borondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Wicaksono Dwi Nugroho, salah satu arkeolog dari BPCB Jatim, menjelaskan bahwa titik bangkai kapal tersebut sebenarnya telah ditemukan sejak April 2021. Namun, tim baru bisa melihat jelas kondisi bangkai kapal tersebut pada Oktober ini ketika arus di Laut Borondong tenang. Adapun pada bulan-bulan sebelumnya, termasuk pada April, arus di perairan tersebut cukup kencang sehingga lumpur bawah laut teraduk-aduk. Lumpur dasar laut yang teraduk-aduk ini membuat air sangat keruh sehingga sulit bagi para penyelam dan arkeolog bawah air untuk melihat bangkai kapal tersebut. Sapaan Wicaksono memaparkan bahwa bangkai kapal tersebut ditemukan dalam posisi miring. Bangkai kapal ini melintang di posisi barat daya ke timur laut, sementara cerobong asapnya yang berdiri di tengah kapal. Karena posisi kapal miring, jadi mengarah ke barat laut. Bagian kapal tersebut berada di dasar laut di kedalaman 54 sampai 55 meter. Bagian teratas kapal ada di kedalaman 34 sampai 36 meter. Kata Wicak, dari selisih kedalaman ini dapat diperkirakan secara kasar bahwa lebar bangkai kapal tersebut adalah sekitar 18 meter. Wicak juga menambahkan bahwa menurut perkiraan sementara berdasarkan hasil survei timnya yang menyelam ke sana, bangkai kapal tersebut memiliki panjang sekitar 100 meter dan cerobong asap yang menonjol setinggi 3 meter. Dimensi ukuran bangkai kapal ini cukup mirip dengan kapal Van der Wijk. Sebagai perbandingan, berdasarkan catatan sejarah, kapal Van der Wijk yang dibuat tahun 1921 ini memiliki panjang 97,5 meter, lebar 13,4 meter, dan tinggi 8,5 meter. Berat kotornya 2.633 ton, berat bersih 1.512 ton, dan daya angkut 1.801 ton. Berdasarkan fitur-fiturnya, menurut Wicak, bangkai kapal yang ditemukan ini juga mirip dengan kapal Van der Wijk. Bangkai kapal ini memiliki tangga di bagian samping tengah, cerobong asap, dan lubang-lubang tempat penumpang. Jelas ini adalah kapal komersil, bukan kapal militer, ujar Wicak. Beberapa kapal militer dari Perang Dunia II juga diketahui pernah tenggelam di perairan Lamongan. Namun kapal militer ini rata-rata memiliki panjang sekitar 30 meter. Tidak sebesar bangkai kapal yang baru ditemukan ini. Selain itu, fitur bangkai kapal ini juga tidak seperti kapal militer yang biasanya tidak menyediakan ruang-ruang untuk penumpang umum. Adapun Van der Wijk sendiri adalah kapal milik maskapai pelayanan Belanda Koninklijke Vaartuigvaart Maatschappij KPM
Kapal ini diluncurkan sebagai kapal penumpang dan kargo yang memiliki dua kelas dan geladak. Kelas pertama memiliki kapasitas hingga 60 orang, kelas kedua dapat menampung 34 orang, dan geladak berkapasitas hingga 999 orang. Selain disebut dalam novel karya Hamka, kapal ini juga terkenal karena pernah ditumpangi Muhammad Hatta ketika hendak dibuang ke Bovendigul, Papua. Setelah selesai dibuat oleh Matshapic North Rotterdam pada tahun 1921, kapal ini kemudian segera berlayar dari Feyenoord menuju Indonesia pada tahun yang sama. Pada Senin 19 Oktober 2021 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, kapal Van der Wijk mengalami kecelakaan dan kemudian tenggelam. Saat itu kapal tersebut baru saja berangkat dari Surabaya menuju Semarang, namun tak pernah sampai tujuan. Sebelumnya, kapal tersebut berlayar dari Bali ke Surabaya dan kemudian tercatat membawa muatan 150 ton besi dan 5 buah konsedor dengan masing-masing seberat 3 ton. Wicak mengatakan bahwa timnya juga melihat sejumlah peti-peti besi di sekitar bangkai kapal yang baru. Pelayaran kapal Van der Wijk yang dianggap sangat mewah pada masanya itu berakhir di perairan Lamongan, Jawa Timur, tepatnya di 12 mil dari pantai Borondong. Namun pada Kamis 22 Oktober 1936, surat kabar The Telegraph menggambarkan bahwa akibat peristiwa tenggelamnya kapal Van der Wijk ada 58 penumpang yang tewas dan 42 lainnya hilang, sedangkan 153 penumpang lainnya berhasil diselamatkan. Pada hari Kamis yang sama, surat kabar Australia The Queenslander turut memberitakan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Koran tersebut menyebut jika kapal sekonyong-konyong miring saat berada di sekitar 64 km barat daya Surabaya. Setelah itu hanya butuh 6 menit hingga seluruh badan kapal tenggelam. The Queenslander juga menuliskan soal proses evakuasi yang melibatkan banyak orang, mulai dari sejumlah nelayan setempat, pilot pesawat, hingga kapal Angkatan Laut Belanda. Sebanyak 153 dari 253 orang penumpang berhasil diselamatkan. Saat kapal Van der Wijk tenggelam, sejumlah warga yang tinggal di pesisir pantai Borondong juga berperan dalam menyelamatkan banyak penumpang. Sebagai ucapan terima kasih kepada warga dan untuk mengenang tenggelamnya kapal mewah tersebut, pemerintah Hindia Belanda mendirikan monumen Van der Wijk. Namun Van der Wijk sendiri kokoh di kawasan pantai Borondong dan berbentuk seperti pos pemantau setinggi 15 meter berwarna kuning dan biru. Terdapat 2 prasasti di dinding barat dan timur monumen. Prasasti tersebut dari plat besi bertuliskan dalam bahasa Belanda dan Indonesia. Keberadaan monumen tersebut adalah salah satu yang membuat Wicak yakin bahwa kapal Van der Wijk benar-benar tenggelam di Laut Borondong. Monumen itu kan bukti arkeologis yang nyata, ucap Wicak. Selain itu, Wicak juga mendapatkan kesaksian dari banyak warga setempat di pantai Borondong yang mendengar kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk dari kakek, nenek, dan juga orang tua mereka. Saat ditanyai soal keberadaan monumen Van der Wijk, para orang tua mereka akan selalu bercerita soal kejadian tenggelamnya kapal itu dan banyaknya penumpang yang berhasil diselamatkan oleh orang-orang tua mereka dahulu. Dalam proses pengumpulan data lokasi tenggelamnya kapal Van der Wijk dan survei penyelaman ke dalam air, Wicak juga melibatkan sejumlah nelayan dan penyelam lokal.
beberapa nelayan tua lokal dari rukun nelayan Belimbing di Borombong masih ingat betul daerah yang jadi tempat tenggelamnya kapal tersebut. Selain itu, beberapa nelayan dan penyelam juga sempat melihat dan menemui keberadaan bongkahan besar aneh di bawah laut di daerah tersebut. Berdasarkan informasi yang terhimpun itulah, tim BPCB bersama dengan para penyelam lokal kemudian melakukan penyelaman dan mengambil foto serta video atas bangkai kapal tersebut pada 19 sampai 22 Oktober 2020 selama kapal Van der Wijk untuk membandingkan dimensi dan fitur-fiturnya. Selain itu, tim juga akan melakukan pemindaian sonar untuk memperkirakan dengan lebih pasti ukuran atau dimensi kapal tersebut. Wicak berharap kedepannya tim bisa melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil sampel, bahkan melakukan ekskavasi bangkai kapal tersebut. Bukan tidak mungkin bangkai kapal tersebut kelak bisa menjadi objek wisata sejarah di Pantai Borondong.